Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak sahabat SD, sudah siap dan semangat ya untuk belajar bersama Pak Purwana? Kali ini kita akan belajar tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, pembelajaran yang ke-1. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Anak-anak sahabat SD, di sekitar kita banyak sekali benda-benda yang merupakan bagian dari lingkungan, baik itu bagian hidup maupun bagian tak hidup, di mana keduanya saling berinteraksi dan membentuk sebuah ekosistem. Apa sebenarnya ekosistem itu? Dan apa saja komponen dalam ekosistem? Mari kita pelajari lebih lanjut. Pertama-tama, coba kalian amati kedua gambar berikut. Dan coba jelaskan perbedaan dari dua gambar tersebut. Perbedaan dari dua gambar tersebut kurang lebih sebagai berikut. Gambar 1 memiliki struktur alam berupa tebing-tebing batu dan jurang. Gambar 2 memiliki struktur alam berupa dataran rendah. Gambar 1 terlihat gersang, gambar 2 terlihat subur. Gambar 1 tidak terdapat tumbuhan. Gambar 2 terdapat tumbuhan berupa pepohonan dan rumput. Gambar 1 tidak terdapat hewan. Gambar 2 terdapat berbagai macam hewan. Gambar 1 tidak ada interaksi antar makhluk hidup dan tak hidup. Gambar 2 terdapat interaksi antara makhluk hidup dan tak hidup. Selanjutnya, untuk mencari tahu tentang ekosistem, sekarang mari kita baca teks berikut ini. Kemudian kita temukan pikiran utama dari setiap paragrafnya dan informasi penting di dalamnya, agar kita bisa lebih mudah memahami isi teks tersebut. Ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian tak hidup atau abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut dengan habitat.
Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Berikut ini pikiran utama dan informasi penting dari teks berjudul ekosistem yang telah kita baca. Paragraf 1. Pikiran utama. Lingkungan untuk makhluk hidup. Informasi penting. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian tak hidup atau abiotik. Contoh komponen biotik yaitu tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Contoh komponen abiotik yaitu cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Paragraf 2. Pikiran utama, interaksi dan saling ketergantungan antara komponen biotik dan abiotik dalam lingkungan. Informasi penting. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai dengan kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil yang hidup di dalam tanah. Paragraf 3. Pikiran utama. Pengertian ekosistem. Informasi penting. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Paragraf 4. Pikiran utama. Pengertian individu, populasi, dan komunitas. Informasi penting. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Contoh individu adalah seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh populasi adalah di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan, teratai, dan populasi lumut. Komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Kita sudah tahu tentang ekosistem dan komponen yang ada di dalamnya. Hewan merupakan komponen hidup atau biotik dalam sebuah ekosistem. Lalu, tahukah kamu bagaimana hewan-hewan di setiap ekosistem mendapatkan makanannya? Seperti halnya manusia, hewan juga memerlukan makanan untuk mendapatkan energi. Akan tetapi, hewan mempunyai jenis makanan tertentu baik berupa tumbuhan maupun berupa hewan lain. Bacalah dengan seksama bacaan berikut ini untuk mengetahui lebih banyak tentang jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan, ada pula hewan yang hanya memakan batang, buah,
atau hanya biji tumbuhan. Namun, ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Belatung senang memakan bagian dalam buah dan ini seringkali merugikan para petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai. Beberapa hewan memakan hewan yang lain yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak atau cicak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang. Setelah membaca teks berjudul jenis makanan hewan, coba sekarang kamu tuliskan beberapa pertanyaan berdasarkan teks tersebut. Ingatlah untuk selalu menggunakan kata tanya yang tepat dan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Jawaban dari pertanyaan yang kamu buat itu harus sesuai dengan isi teks. Berikut ini contoh pertanyaan berdasarkan teks berjudul jenis makanan hewan. Apa saja jenis makanan hewan? Apa saja bagian tumbuhan yang bisa dijadikan makanan hewan? Apa makanan kesukaan dari hewan panda? Hewan apa yang biasa dimangsa oleh katak dan cicak? Hewan apa yang biasa dimangsa oleh kucing? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut berdasarkan teks bacaan adalah sebagai berikut. Jenis makanan hewan digolongkan menjadi dua, yaitu berupa tumbuhan dan hewan lain. Bagian tumbuhan yang biasa dijadikan makanan hewan adalah daun, batang, dan buah. Makanan kesukaan panda adalah batang bambu. Hewan yang biasa dimangsa katak dan cicak adalah serangga. Hewan yang biasa dimangsa kucing adalah tikus. Kita telah mengetahui jenis makanan hewan dari kegiatan membaca tadi. Agar lebih memahami tentang jenis makanan hewan, mari kita lakukan kegiatan berikut. Amatilah hewan-hewan yang ada di sekitarmu. Kemudian, masukkan hasil pengamatanmu ke dalam tabel pengamatan. Kamu juga bisa menambahkan gambar pada tabel tersebut dengan mencari gambar hewan pada majalah atau koran bekas. Perhatikan contoh berikut. Kucing, jenis makanan tikus. Golongan makanan hewan. Kambing, jenis makanan rumput. Golongan makanan tumbuhan. Burung merpati, jenis makanan biji-bijian. Golongan makanan tumbuhan. Tupai, jenis makanan biji-bijian. Golongan makanan tumbuhan. Katak, jenis makanan serangga. Golongan makanan
hewan. Kesimpulan yang kita peroleh dari kegiatan membaca dan mengamati tentang jenis makanan hewan yaitu sebagai berikut. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu tumbuhan dan juga hewan lain. Contoh hewan yang makanannya dari tumbuhan adalah ulat, rusa, zebra, panda, sapi, burung pipit, dan lain sebagainya. Contoh hewan yang makanannya hewan lain adalah katak, cicak, kucing, elang, dan lain sebagainya. Anak-anak sahabat SD, teks bacaan yang telah kita baca di depan tadi merupakan teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang berisikan hasil pengamatan, data-data, dan fakta, serta bukan merupakan hasil imajinasi kita. Teks non-fiksi biasanya berupa teks berita atau artikel. Contoh teks non-fiksi biasanya berupa esai, jurnal penelitian, jurnal sejarah, laporan penelitian, biografi, autobiografi, dan lain sebagainya. Kalian sudah mengetahui tentang hewan dan jenis makanannya. Sekarang, mari kita berlatih membuat teks non-fiksi yang terdiri dari 3 paragraf dan berisi tentang hewan dan jenis makanannya. Coba kalian ikuti langkah-langkah berikut ini. Pilihlah 2 hewan yang memiliki jenis makanan yang berbeda. 1 hewan pemakan tumbuhan dan 1 hewan pemakan hewan lain. Tuliskanlah penjelasan tentang hewan tersebut yang meliputi jenis makanan serta cara hewan tersebut mendapatkan makanannya. Gunakanlah hasil pengamatan dan informasi penting yang telah kamu dapatkan dari bacaan untuk melengkapi tulisanmu. Tuliskanlah penjelasan tentang kedua hewan tersebut pada selembar kertas dengan tulisan yang rapi. Coba perhatikan contoh berikut ini. Jenis makanan kucing dan tupai. Sepintas, kucing dan tupai hampir sama. Keduanya memiliki 4 kaki. Kucing dan tupai juga merupakan hewan mamalia. Tubuh kucing dan tupai sama-sama ditutupi bulu. Namun, kucing dan tupai memiliki perbedaan pada jenis makanan. Umumnya, kucing merupakan hewan pemakan hewan lain. Hewan yang biasanya menjadi makanan kucing adalah tikus. Kucing mendapatkan makanannya dengan cara menyergap dan melumpuhkan mangsanya. Kucing menggigit leher mangsanya dengan gigi tariknya hingga terluka. Setelah mangsanya kehabisan nafas, kucing akan merusak tenggorokan mangsanya dan mulai memakannya. Berbeda dengan kucing, tupai merupakan hewan pemakan tumbuhan. Bagian tumbuhan yang dijadikan makanan tupai adalah buah. Tupai biasanya hidup di atas pohon. Untuk mendapatkan makanannya, tupai mengerat buah-buahan. Buah-buahan yang biasanya dimakan tupai adalah kelapa dan kacang-kacangan. Demikian pembelajaran 1 dari tema 5 subtema 1. Untuk mengukur pemahaman terhadap materi yang sudah kita bahas, kalian dapat mengerjakan latihan soal yang ada pada deskripsi video ini. Tetap semangat, rajin belajar, rajin beribadah, jadilah generasi penerus bangsa yang cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.